Oke, halo semuanya. Kembali lagi dengan Teacher Coki. Nah, kali ini teacher akan menampilkan review untuk kelas Moses Level mata pelajaran komputer pada kelas 9 SMP di semester genap. Oke, untuk reviewnya, materi yang akan direview adalah web browser dan layanan dalam internet. Nah, pada web browser ada beberapa bagian yang akan kita lihat kembali. Terdapat 6. Yang pertama, pengertian web, manfaat web, contoh web, waktu dirilis web, menyimpan halaman web, dan istilah-istilah pada tampilan jendela web. Nah, untuk dalam layanan dalam internet terdapat 8 layanan ya. Pertama, layanan email, layanan e-commerce, layanan e-banking, layanan e-learning, layanan e-government, milis, internet relay chat atau ERC, dan voice over internet protocol atau VoIP. Nah, materi pertama, kita harus tahu dulu pengertian web browser. Nah, web browser adalah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web, terutama situs-situs web dan konten lain di internet. Pasti kamu sudah banyak mencari informasi di internet, baik itu di pelajaran, lagu, dan banyak lainnya. Yang kedua, manfaat web browser. Nah, fungsi web browser adalah sebagai penghubung antara user dengan situs-situs website. User ini adalah kita yang menggunakan internet. Nah, websitenya adalah web yang akan kita cari, misalnya di Google ya. Next, yang ketiga, contoh web browser. Nah, contoh-contohnya ada beberapa yang sering digunakan. Yang pertama, Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, UC Browser. Nah, ini salah satu beberapa contoh web browser yang sering digunakan, dan inilah logonya ya. Terdapat 6. Nah, di sini yang paling banyak digunakan adalah Mozilla Firefox ya. Mozilla Firefox menjadi nomor 1 terbaik saat ini untuk jenis web browser. Nah, yang keempat, bisa kita lihat waktu rilisnya web browser. Nah, yang pertama itu pertama kali dirilis dari yang 6 tadi adalah browser Opera pada tahun 95 ya. Nah, sedangkan yang tadi Mozilla Firefox yang paling terbaik saat ini dirilis pada tahun 2002. Kemudian, cara menyimpan alamat dan informasi di website. Nah, tujuannya ini agar kita bisa melihat kembali informasi atau tautan pada website yang telah kita akses dan yang telah kita simpan. Nah, ini supaya kita bisa melihatnya secara offline tanpa internet. Caranya, ketika kamu sedang membuka website yang kamu cari, silahkan tekan tombol CTRL pada keyboard, CTRL plus S atau save pada keyboard. Kemudian pilih lokasi penyimpanannya, misalnya di dokumen atau lokal disk D, E, F, video, picture, music, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa isi nama file sesuai dengan nama web yang kamu cari agar mudah mencarinya di kemudian hari. Nah, selanjutnya kamu klik save. Nah, selanjutnya adalah istilah pada tampilan web browser. Nah, istilah ini sering terlihat pada tampilan jendela yang akan kita akses. Misalnya kita contohkan pada Mozilla. Nah, terdapat beberapa istilah yang sering digunakan. Yang pertama, back. Ini tujuannya untuk kembali ke laman web sebelumnya. Ingat, back adalah kembali. Yang kedua, forward. Forward ini meneruskan ke laman web yang akan atau telah dibuka ya. Misalnya menuju ke depan kalau forward, kalau back menuju ke belakang. Yang ketiga, refresh. Nah, refresh ini tujuannya untuk membuka atau menyegarkan kembali web yang telah diakses.
Biasanya kalau webnya sedang lambat atau jaringannya lagi macet, kamu tinggal refresh. Nah, web yang kamu akses akan kembali muncul. Yang keempat, tombol home. Nah, tombol home ini untuk kembali ke tampilan awal pada waktu kamu membuka web browser, gunanya tombol home. Yang kelima, address bar. Nah, address bar ini adalah tempat di mana untuk memasukkan URL atau alamat webnya ya. Kemudian title bar, ini judul website yang diakses. Title itu artinya judul ya. Kemudian yang ketujuh, control windows. Nah, ini adalah tombol yang digunakan untuk mengecilkan, memperbesar dan keluar dari tampilan jendela web ya. Misalnya small and big ya. Small window atau big window, extra windows ya. Ini tujuannya. Yang ada tombol X merah ya, itu untuk keluar dan lain sebagainya. Yang kedelapan, history. Nah, history ini adalah kumpulan alamat website yang pernah kita lihat. Nah, banyak website yang kita lihat ini bisa kita lihat di tombol history. Yang kesembilan, favorite. Nah, kumpulan alamat website yang kita sukai dan sering dilihat. Nah, ini bisa kita lihat apabila kita kumpulkan di dalam kumpulan webnya. Nah, itu dinamakan favorite. Dan yang terakhir, browsing. Nah, browsing ini adalah kegiatan saat kita mengakses atau membuka situs web di internet, atau bisa disebut menjelajah internet. Nah, bagian kedua, layanan dalam internet. Kalau bagian pertama web browser, bagian kedua layanan dalam internet. Nah, di sini dalam layanan dalam internet terdapat 8 ya, yang tadi terdapat 8. Yang pertama, layanan dalam email. Nah, ini layanan email ini adalah layanan yang digunakan dalam pengiriman surat elektronik, bisa berupa gambar di dalam surat itu, foto dan file-file lainnya, contohnya email, Gmail. Kemudian e-commerce, ini adalah layanan dalam kepentingan ekonomi, contohnya bagi kamu yang pernah belanja di Shopee, Lazada, Bukalapak dan lain sebagainya. E-banking, layanan dalam internet yang digunakan dalam transaksi bank secara online, contohnya bagi kamu yang mengirim uang tanpa harus ke ATM lagi, menggunakan Mandiri Mobile, BRI Mobile, BCA Mobile dan lain sebagainya. Kemudian e-learning. E-learning ini adalah layanan yang digunakan dalam pendidikan supaya belajar tanpa ketemu lagi, hanya melalui bisa laptop atau handphone secara online. Nah, contohnya apa? Aplikasi Ruang Guru. Yang kelima, e-government. Ini adalah layanan yang digunakan dalam pelayanan pemerintah kepada rakyatnya. Nah, ini bisa kita dapat informasi tentang bagaimana perkembangan daerah yang kita tempati, misalnya Batam Tribun, Wajah Batam dan banyak lagi ya. Nah, selanjutnya dalam layanan internet yang keenam, milis. Ini adalah layanan yang digunakan untuk diskusi pada organisasi. Misalnya kamu mempunyai banyak anggota dan kamu membentuk suatu organisasi atau kumpulan, misalnya OSIS atau lain sebagainya. Nah, kamu bisa membentuk grup. Nah, di dalam grup bisa kamu diskusi dan dapat saling terhubung satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh, Internet Relay Chat atau IRC. Ini adalah layanan chatting untuk saling berinteraksi, contohnya pada WhatsApp, Messenger, dan banyak lagi lain sebagainya. Yang kedelapan, Voice over Internet Protocol atau VoIP. Nah, ini adalah layanan dalam telepon gratis tanpa pulsa, tetapi kamu hanya menggunakan jaringan internet, misalnya voice message, voice note. Nah, ini adalah beberapa contoh layanan dalam internet ya. Oke, sampai kita di akhir. Demikian materi review mengenai web browser dan layanan dalam internet. Semoga materi ini bermanfaat bagi kamu semuanya, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Oke, demikian. Terima kasih. God bless you. Dan bila kamu suka dengan video dan channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe di Harus Bisa Guys. Pasti bisa, bisa, dan bisa.
Terima kasih.